Aplikasi komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok, ataupun tenaga kesehatan. Anggota kelompok. Yang pertama ada Ani Mariani, yang kedua ada Anita Zalianti, yang ketiga ada Ica Syahidah, yang keempat ada Nur Akla, yang kelima ada Diah Pujiama Tarkini. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mempunyai tujuan spesifik, yaitu mencapai tujuan untuk kesembuhan. Komunikasi terapeutik juga dilakukan berdasarkan rencana yang dibuat secara spesifik. Komunikasi terapeutik dilakukan oleh orang-orang yang spesifik, yaitu praktisi, profesional, seperti perawat, dokter, bidan, dengan klien ataupun pasien yang memerlukan bantuan. Sedangkan komunikasi sosial dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai minat yang sama. Dalam komunikasi terapeutik, terjadi sharing informasi yang berbeda. Komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi untuk personal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antar petugas kesehatan dengan pasien. Tujuan komunikasi terapeutik. Menurut Purwanto, tujuan dari komunikasi terapeutik yaitu 1. Membantu pasien mempercepat proses kesembuhan. 2. Membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran mempertahankan kekuatan egonya. 3. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah situasi yang ada. 4. Mengulang keraguan membantu dalam pengembalian tindakan yang efektif dan mempengaruhi orang lain di lingkungan fisik dan dirinya. Komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang berada di sekitar pasien atau penderita dengan mempertahankan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri, yakni komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Hubungan antara perawat dengan pasien atau dengan klien merupakan hubungan terapeutik yang mana sama-sama saling menguntungkan. Dalam istilahnya adalah win-win solution, yang mana mencari solusi dengan sama-sama menguntungkan. Kualitas dalam prinsip ini dilihat dari bagaimana seorang psikolog atau perawat memandang dan mendefinisikan dirinya dan pasiennya adalah seorang manusia. Terapeutik adalah proses komunikasi yang direncanakan dan diarahkan pada tujuan antara perawat dan klien dan tujuan memberikan perawatan kepada klien dan keluarga klien atau orang lain yang signifikan. Komunikasi terapeutik, keluarga dan kelompok. Menurut Friedman, 2009 mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Pengertian kelompok menurut DeVito 2011 adalah sekumpulan individu yang cukup kecil untuk berkomunikasi dengan relatif mudah, yaitu para anggota yang saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Komunikasi terapeutik dengan pihak keluarga merupakan bagian penting dalam perawatan medis. Jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak memberikan penjelasan atau informasi yang tepat tentang rangkaian terapi pengobatan yang harus dijalani, besar kemungkinan anggota keluarga yang sakit menolak untuk menjalani terapi yang harus dilalui karena merasa takut dan cemas. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keluarga dan kelompok. Citra diri dan citra orang lain.
Setiap orang mempunyai gambaran-gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan, dan kekurangannya. Itulah yang menentukan dan bagaimana ia berbicara. Menjadi menjaring lagi apa yang dilihatnya, didengarnya, bagaimana penilaian terhadap segala yang berlangsung di sekitarnya. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Suasana psikologis. Suasana psikologis diakui mempengaruhi komunikasi. Komunikasi sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka, dan suasana psikologis lainnya. Lingkungan fisik. Komunikasi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dengan gaya dan cara yang berbeda. Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi di masyarakat. Komunikasi antara perawat dengan tenaga kesehatan lain. Perawat menjalankan peran yang membutuhkan interaksi dengan berbagai anggota tim pelayanan kesehatan di dalam lingkungan kerja. Perawat dan tim kesehatan membutuhkan interaksi sosial dan terapeutik untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Hubungan perawat dengan dokter. Hubungan perawat dengan dokter adalah satu bentuk hubungan interaksi yang telah cukup lama dikenal ketika memberikan bantuan kepada pasien. Perawat bekerja sama dengan dokter dalam berbagai bentuk dan asuhan keperawatan. Yang diberikan perawat bergantung pada instruksi medis yang diberikan oleh dokter. Selain itu, komunikasi antara perawat dengan dokter dapat terbentuk saat visit dokter terhadap pasien. Di situ, peran perawat adalah memberikan data 214 pasien meliputi TTV, amnesa, serta keluhan-keluhan dari pasien, dan data penunjang seperti hasil laboratorium, sehingga dokter dapat mendiagnosa secara pasti mengenai penyakit pasien. Komunikasi perawat dengan ahli terapi respiratorik. Ahli terapi respiratorik ditugaskan untuk memberikan pengobatan yang dirancang untuk meningkatkan fungsi ventilasi atau oksigenasi klien. Bentuk kerjasama ini adalah kolaborasi, di mana asuhan dimulai oleh ahli terapi atau fisioterapis lalu dievaluasi oleh perawat. Komunikasi perawat dengan ahli farmasi. Ahli farmasi adalah seorang profesional yang mendapat izin untuk merumuskan dan mendistribusikan obat-obatan. Perawat memiliki peran utama dan tanggung jawab dalam meningkatkan dan mempertahankan dengan mendorong klien untuk proaktif dalam pengobatan klien sendiri. Komunikasi perawat dengan ahli gizi. Pelayanan gizi di RS merupakan hak setiap orang dan memerlukan pedoman agar tercapai pelayanan yang bermutu. Agar pemenuhan gizi pasien dapat sesuai yang diharapkan, maka perawat harus mengkonsultasikan kepada ahli gizi tentang obat-obatan yang digunakan pasien, guna untuk pemilihan makanan yang sesuai dengan program pengobatan klien agar tidak menghambat absorpsi dari obat tersebut.